Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wassalatu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'd. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka ya alim ya fatah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kesempatan kita untuk talabul ilmi, kajian tafsir Al-Quran yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Al-Mukarram Bapak Ustadz Masudin Ar-Rasyid SPDI yang bertepatan dengan Ahad tanggal 5 Mei 2024 atau bertepatan dengan 26 Syawal 1445 Hijriah. Salawat salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barik alaih, pada keluarganya, pada para sahabatnya, pada tabi'in, umat akhir zaman termasuk kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini insya Allah kita akan meneruskan hanca kita, meneruskan surat Al-A'raf ayat 25 dan 26. Insya Allah akan dibacakan oleh Bapak Tuagus Hendi. Untuk itu kami persilakan, tapi sebelumnya kita baca basmalah bersama-sama agar bismillahirrahmanirrahim. Untuk mempersingkat waktu dipersilakan Bapak Hendi untuk membacakannya. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. Allah berfirman, di sana kamu hidup, di sana kamu mati, dan di sana pula kamu akan dibangkitkan. Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat. Shadaqallahul azim. Baik jemaah, marilah kita ikuti
kajian tafsir ini setelah tadi dibacakan oleh Bapak Tubagus Yandi untuk surat Al-A'raf ayat 25 dan 26. Untuk itu dipersilakan Pak Ustadz untuk memaparkan tafsir Al-Quran yang barusan dibacakan. Terima kasih. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli fatahu ya alim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada pagi hari ini kita akan membahas surat Al-A'raf ayat 25 dan 26. Di ayat sebelumnya, karena Nabi Adam dan Siti Hawa itu melanggar di surga, yaitu dengan memakan buah khuldi yang dilarang, maka pakaiannya menjadi terlepas. Ya, pakaiannya menjadi terlepas sehingga terbuka auratnya. Keduanya kemudian mencari daun-daunan untuk menutup auratnya gitu. Nah, kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala diturunkan dari surga ke dunia. Ya. Keduanya diturunkan bersama dengan iblis juga begitu ya, diturunkan ke dunia. Maka tentunya ketika ke dunia, apakah berpakaian apa tidak? Berarti tidak berpakaian ya. Maka dalam ayat ini Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam, wahai keturunan Adam atau manusia ya. Karena kita ini semuanya berasal dari satu min nafsi wahidah, yaitu dari Nabi Adam semuanya. Wahai Bani Adam, wahai keturunan Adam, wahai manusia, qad anzalna alaikum, sungguh telah kami turunkan kepada kamu. Apa itu? Libasan, pakaian ya. Libasan, pakaian. Kami telah turunkan pakaian kepada kamu di dunia tentunya ya. Nah, tentunya ini ada proses, tidak langsung blok pakaian gitu ya. Kata-kata anzalna itu menurunkan secara berproses gitu ya. Kalau kita lihat dalam ayat lain bahwa Al-Quran itu diturunkan, Al-Quran diturunkan, ini juga sama, pakaian diturunkan. Al-Quran itu untuk apa? Hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Jadi di sini mengandung arti bahwa yang diturunkannya itu adalah petunjuknya. Ya, gitu ya, petunjuknya, tidak langsung blok pakaian seperti ini.
Tapi hudan, petunjuk untuk bagaimana caranya membuat pakaian, ya kan? Dengan cara dijahit pakai jarum dan sebagainya. Itu ilmunya atau hidayahnya, petunjuknya dari Allah Subhanahu wa taala melalui para malaikat. Nah, kemudian melalui otak atau pemikiran manusia yang kreatif, inovatif, komunikatif, sehingga mereka bisa membuat pakaian. Ya, membuat pakaian. Nah, itu semuanya diturunkan oleh Allah, termasuk bahan-bahannya, alat-alatnya. Nah, itu manusia bisa berpikir sampai bisa membuat baju seperti ini. Ada jas, ada batik, ada koko, ada kerudung, ada peci, ada segala macam. Nah, itu pakaiannya. Tapi apakah setiap pakaian itu sesuai dengan syariat dari Allah atau tidak? Nah, maka di sini disebutkan fungsi pakaian. Libasan yuwari sauatikum warisha. Yuwari sauatikum warisha. Jadi ada dua fungsi dari pakaian itu. Pertama, yuwari sauatikum, artinya untuk menutupi auratmu. Menutupi aurat. Laki-laki auratnya dari mana? Minal surati ila rukbati, dari udel sampai lutut. Itu laki-laki, ya kan? Menurut beberapa mujtahid fikih, ya, fikih. Dan itu seperti itu. Laki-laki. Kalau perempuan, seluruh anggota badannya ilal wajah wakaf paiha, dan dua telapak tangannya. Itu yang masyhur, ya. Jumhur ulama seperti itu, ya. Yang masyhur, ya. Mungkin kita nanti akan membahas tentang aurat, ya. Oke, kita teruskan dulu. Jadi fungsi primernya, fungsi utamanya, kebutuhan utamanya dari berpakaian itu adalah menutupi aurat. Apakah dengan menutupi aurat itu sudah cukup? Ada orang pakaian itu compang-camping, jelek. Kalau kamu pakaiannya kok kayak begitu, dari mulutnya sampai ini. Ya, yang penting makan menutupi aurat, gitu ya. Yang penting menutupi aurat. Itu tujuan utamanya, yang primer. Tapi kalau ada orang yang menutupi aurat, pakaiannya compang-camping, kira-kira ini menjadi masalah enggak? Orang kayak begitu pakaiannya, padahal dia orang kaya, tapi pakaiannya compang-camping begitu. Masalah, ya? Nah, maka ada fungsi yang kedua, yaitu warisan. Risan itu artinya estetis. Kalau orang sekarang menyebutnya estetis, orang-orang seni itu menyebutnya mengandung seni gitu. Pakaiannya itu indah. Risan itu indah. Sebetulnya rish itu bulu burung. Bulu burung. Ada yang menyebutkan juga mata pena, ya, itu rishan. Rishatun mata pena.
Tapi juga risyatun juga artinya bulu burung. Ada bulu burung yang bagus sekali dipakai untuk apa namanya? Untuk jadi perhiasan ya. Burung cendrawasih ya. Itu ya burungnya bulunya bagus gitu. Bisa dijadikan dekorasi. Ya. Jadi maksudnya indah, enak dipandang, ya, enak dilihat, sedap gitu kalau kita ngelihat orang berpakaiannya yang seperti ini gitu ya, pakaiannya. Nah, jadi yang sekunder pakaian itu kebutuhan sekundernya adalah untuk supaya enak dipandang, estetik, berseni, indah. Di Indonesia ini ayat ini oleh para perancang busana muslim muslimah itu dijadikan sebagai apa namanya icon ataupun perintah membuat pakaian muslim itu, yaitu yang menutupi aurat dan indah dipandang. Maka mode pakaian di Indonesia itu luar biasa itu ya. pakaian busana muslimah itu luar biasa ya, beda dengan di sono atau di mana gitu. Itu yang penting menutupi aurat ya, semua ya, kelihatan indah atau tidak. Enggak, di sini dalam Al-Quran bahwa pakaian yang diturunkan oleh Allah itu, yaitu pakaian yang menutupi aurat dan indah. Maka alhamdulillah ya, alhamdulillah kita sama-sama merasakan sendiri, kita bisa melihat sendiri orang yang sholat di masjid Al-Astar ini semua pakaian yang menutupi aurat dan indah gitu. Nah, keindahan inilah yang apa namanya berbeda-beda penilaiannya. Sesuatu yang bernilai seni itu relatif ya, relatif dan objektif subjektif dalam penilaiannya. Ada yang apa namanya mengatakan bahwa yang indah itu adalah pakaian jas, maka dia berpakaian yang jas ya. Ada yang mengatakan yang indah itu pakaian koko, kalau untuk sholat mah gitu, maka pakaian koko. Ada yang jubah, apa sih namanya, gamis. Nah, gamis itu dari komis itu baju ya. Gamis dari atas sampai bawah ya, itu indah yang seperti itu untuk sholat, maka berpakaian gamis. Nah, jadi apalagi di Indonesia ya, karena orangnya atau manusia Indonesia itu bermacam-macam ya, bermacam-macam suku bangsa, walaupun satu tujuan, bineka tunggal ika ya, suku-sukunya berbeda-beda, bangsanya berbeda-beda ya, suku bangsanya berbeda-beda di Indonesia, sehingga di tiap daerah itu ada mode pakaian. Ada batik dari mana nih asalnya? Dari Jawa. Tapi di PBB batik itu dari mana? Ya, karena dipakai oleh orang Jawa di Malaysia. Jika dia pikir orang Indonesianya kurang cepat untuk melaporkan ataupun menjadikan baju batik itu sebagai baju apa namanya Indonesia asli gitu dan sebagainya. Itu ya, ada batik,
ada koko, ada jubah, ada gamis dan sebagainya. Mungkin kita juga bisa membedakan. Ini kalau koko itu aslinya dari mana? Koko. Ya. Kalau gamis aslinya dari Arab. Kalau batik Jawa. Ada lagi pakaiannya apa? Ada kan? Aku ke Cina ya. Ya. Yang penting itu terserah ya, pakaiannya dari manapun, yang penting menutupi aurat dan indah gitu. Jadi kenapa? Ini bisa mengangkat diri manusia itu sendiri. Pakaian itu bisa mengangkat manusia, ya kan? Pertama, coba kalau ada orang yang jalan auratnya terbuka gitu, bagaimana? Kepunyaannya kayak binatang kolar aler ke sana sini. Oh, pasti akan dicela-cela ya oleh semua manusia. Semua manusia akan mencelanya. Setelah itu orang agama Islam ataupun bukan agama Islam sama. Lihat orang tanpa pakaian kelihatan kemaluannya, auratnya, pasti akan dicela. Nah, ini menurunkan derajat manusia. Tapi kalau dia tertutup aurat, kemudian indah, enak dipandang, nah ini mengangkat derajat manusia gitu. Oh, ini orang berarti rajin, pinter, bisa menyesuaikan diri dan sebagainya. Jadi terangkat nih dengan pakaian itu ya. Gitu ya. Kedudukan manusia bisa lebih tinggi kalau pakaiannya menutupi aurat dan indah, berseni ya, berseni. Nah, semakin pakaian itu mengandung nilai seni yang tinggi, maka semakin mahal ya. Betul ya? Semakin mahal. Mode yang bagus itu akan lebih mahal ketimbang pakaian yang tidak modis. Nah, jadi itu pakaian secara fisik ya, pakaian fisik menutupi aurat dan indah. Walibasut taqwa dzalika khair. Sedangkan pakaian takwa itulah yang terbagus atau lebih bagus dari hanya sekedar menutupi aurat dan indah saja. Nah, dia ada pakaian yang melebihi dari menutupi aurat dan indah saja, yang mahal dan sebagainya, yaitu pakaian takwa, libasut takwa. Libasut takwa itu yang seperti apa ya? Ini para ulama berbeda pendapat tentang pakaian takwa. Ada yang mengartikan atau menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan pakaian takwa itu yaitu pakaian yang nanti akan dipakaikan kepada orang-orang yang bertakwa pada hari kiamat kelak. Ini ada beberapa ahli tafsir yang mengatakan begitu ya. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim ya, Ibnu Abi Hatim. Pakaian takwa itu adalah pakaian yang akan diberikan kepada orang yang bertakwa di akhirat nanti. Itu khair, lebih bagus. Sedangkan Zaid bin Ali As-Suddi, Qatadah dan Ibnu Jurayj mengatakan bahwa yang maksud dengan libasut takwa adalah iman.
artinya pakaian batin. Ya, pakaian batin, pakaian takwa. Ya, pakaian batin itu apa? Ya seperti ya iman itu tadi sendiri, kemudian sabar, ya, husnudzon. Jadi sesuai dengan kata-kata takwa, takwa itu artinya takut atau menghindar. Pakaian yang menghindar, menghindar dari apa? Menghindar dari keburukan. Pakaian takwa itu adalah pakaian yang menghindar dari keburukan. Itu ada yang menyebutkan juga tafsir seperti itu. Ya, mungkin kalau dibaca dalam tafsir Al-Misbah, umpamanya tafsirnya siapa? Al-Misbah, Quraisy Shihab, ya, disebutkan. Ya, pakaian takwa itu pakaian yang bisa menghindari dari keburukan lahir dan batin. Ya. Artinya ketika kita berpakaian itu menutupi aurat, indah dan tidak membuat orang itu menjadi apa? Menjadi sombong, menjadi tidak sabar, menjadi fitnah. Pakaian yang menghindar dari fitnah dan sebagainya. Ya, boleh kita berpakaian atau membuat pakaian yang modis, tetapi jangan sampai pakaian yang modis itu membuat fitnah, buat orang jadi fitnah dan sebagainya. Mungkin kalau kita sering ke jalan raya, mungkin itu ada orang yang pakaiannya anting-antingnya, kemudian hidungnya dipakein apa, kemudian ini alisnya, pakaiannya compang-camping. Menurut dia itu indah, menutupi aurat, tetapi membuat orang melihat ini orang apa-apaan gitu ya. Nah, ini tidak terhindar dari keimanan atau kebatinan atau fitnah. Ya, itu ya. Ini libasut takwa. Jadi kalau tadi libasan yang diturunkan oleh Allah itu bersifat material saja, ya pakaian lahiriah nih seperti ini. Tapi kalau libasut takwa itu lahir dan batin, terhindar dari keburukan-keburukan lahir dan batin. Artinya menutupi lahir dan batin, itu libasut takwa. Tidak hanya menutupi yang lahir saja, tetapi menutupi lahir dan batin, itu libasut takwa. Dalam beberapa hadis Rasulullah SAW menyebutkan bahwa nanti di akhirat itu orang-orang yang bertakwa, yang menjaga diri dari keburukan-keburukan dalam hidupnya itu, yang beribadah kepada Allah, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, itu akan dipakaikan pakaian surga, pakaian takwa yang dulu diberikan kepada Adam alaihissalam ketika di surga. Itu ya. Nah, yang tidak perlu lagi untuk menjahitnya, membelinya dan sebagainya, itu sudah diberikannya. Nah, kalau kata-kata libasut takwa ini masuk ke dalam anzalna alaikum, diturunkan kepada kamu di dunia ini, maka libasut takwa di sini adalah pakaian di dunia juga. Walaupun ada banyak penafsir yang mengatakan bahwa libasut takwa itu nanti di akhirat. Nah, kalau ini masuk ke dalam pakaian yang diturunkan di dunia, maka
fungsi pakaian kita itu yang bagus itu adalah yang pertama menutupi aurat, yang kedua indah, yang ketiga terhindar dari keburukan, keburukan batin kita atau manusia. Itu ya, itu libasut taqwa. Yang kemudian libasut taqwa itu ditafsirkan oleh kita, oleh manusia atau oleh para ulama berbeda-beda pendapat. Ini libasut taqwa itu ya pakaian seperti pakaian yang dipakai oleh Rasulullah SAW. Itu yang paling jelas mungkin ya. Ada juga yang mengatakan libasut taqwa itu ya pakaian koko. Pakaian koko ini libasut taqwa. Ada juga yang mengatakan libasut taqwa itu pakaian yang yang menutupi sehingga kita terhindar dari sengatan matahari dan sebagainya, ya, terhindar dari fitnah dan sebagainya, yang digunakan untuk sholat atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Jadi berbeda-beda pendapat tentang itu. Mana yang bagus? Diserahkan pada semuanya lah. Karena ini masalahnya masalah pakaian, di mana Allah menyebutkan anzalna alaikum. Tidak anzaltum alaikum, tapi anzalna alaikum. Kalau anzaltum itu hanya Allah yang menurunkan, mulai dari cara menurunkan, cara membuatnya, kemudian terus semuanya blok diturunkan begitu ya, sudah jadi. Itu kalau tuh karena aku. Tapi karena anzalna kami, maka dalam proses pembuatannya itu membutuhkan pihak lain, apakah itu malaikat ataupun manusia. Artinya manusia pun berperan di situ dalam membuat pakaian, walaupun itu diturunkan oleh Allah. Ya, Allah menurunkan petunjuknya, cara-caranya melalui otak manusia, ya, melalui hembusan dari malaikat dan sebagainya. Itu ya. Maka karena manusia itu juga punya peran, tentunya berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya dalam memikirkan, membuat cara dan sebagainya dalam membuat pakaian itu. Nah, walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian takwa itu itulah yang terbaik. Dzalika min ayatillah, yang demikian itu dari tanda-tanda kebesaran Allah. Semuanya merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Adanya Allah itu memperhatikan kepada kita, ya, menciptakan manusia dan memperhatikan kesejahteraannya dan sebagainya, pakaian, sandang, pangan, papan, gitu. Allah memperhatikan. Ya, ini tanda-tanda, di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Allah menurunkan pakaian untuk manusia. Apakah binatang juga diturunkan pakaiannya? Binatang enggak kan? Ini hanya kepada manusia yang diberikan kemampuan untuk membuat pakaian itu hanya manusia. Barangkali ada gajah bikin pakaian, gitu, atau monyet bikin pakaian. Binatang apa yang paling pinter? Apakah bisa mereka membuat pakaian? Nggak bisa, ya. Hanya manusia. Jadi itulah kebesaran dari Allah. Supaya apa? La'allahum yadzakkarun, agar supaya mereka selalu ingat bahwa pakaian itu seindah apapun
awal mulanya kekuatan otak yang diberikan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu orang hebat bikin pakaiannya, modis bener nih orang. Jangan lupa bahwa itu semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Alatnya, kemudian pemikirannya, otaknya, bahannya dan sebagainya. Jangan sampai kita lupa kacang dari kulitnya. Nah, agar supaya kita bisa mengambil pelajaran, ya Dakarun juga begitu artinya. Itu ayat ke-26. Ya bani Adam la yaftinannakumus syaiton. Wahai anak Adam, anak keturunan Adam, janganlah sampai yaftinannakum, ya, ditipu oleh setan. Nah, jangan sampai setan menipumu, membuat fitnah. Yaftinannakum, jangan sampai setan memfitnah kamu, kemudian kamu tertipu oleh setan itu. Artinya apa? Artinya kalau ada fitnah di dunia ini, segala macam fitnah di dunia ini dibuatnya oleh siapa? Oleh setan. Sekarang ini ada istilah proxy war, proxy, ya. Proxy war itu perang apa? Perang proxy, ya, dengan cara memfitnah orang Indonesia dengan orang Indonesia sendiri pada berantem, terus akhirnya jadi lemah. Padahal ada orang yang membuat proxy itu, orang yang memfitnah itu. Itu siapa yang memfitnah? Ya, awalnya yang memfitnah itu adalah, yang buat fitnah itu adalah setan, ya, kepada manusia. Maka diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hei anak Adam, hei manusia, janganlah sampai kamu itu tertipu oleh setan. La yaftinannakumus syaiton kama akhraja abawaikum minal jannah. Sebagaimana, ya, setan itu mengeluarkan bapakmu dari surga. Ya. Kemarin minggu yang lalu kita membahas bahwa setan atau iblis itu menggoda Adam itu apakah sekali? Disebutkan dalam kitab Syekh Nawawi Al-Bantani, itu kitab Al-Munir, setan menggoda Adam itu dengan berbagai macam fitnah, dengan berbagai macam godaan sampai 300 tahun. Ya, menggoda 300 tahun. Jadi menggoda tidak sembarangan sekali. Adam makan itu langsung makan, enggak. Jadi menolak terus, menolak. Akhirnya setan ini mengganti casting berpakaiannya seperti pakaian orang alim, ya, seperti seorang habib, seperti seorang kiai, seperti seorang ustadz yang menasehati dia, gitu, jadi penasehat, ya. Wa ana minan nasihin, aku ini adalah penasehat kamu, ya, dengan bersumpah demi Allah. Itu siapa? Iblis ini. Akhirnya Adam tergoda untuk mencicipi, fadzaqah, hanya mencicipi saja. Jadi karena susah untuk udah makan tuh, nggak mau, karena itu larangan dari Allah. Udah kalau gitu, dzaqah, mencicipi saja. Akhirnya tergoda, hanya mencicipi saja, dia dikeluarkan dari surga. Itu mencicipi. Nah, sekarang pun juga kan begitu. Minum khamr itu tidak boleh.
Ya kalau hanya sedikit mah nggak apa-apa, mencicipi aja. Akhirnya coba-coba mencicipi. Kayak begini pahit. Tapi penasaran lagi, coba lagi gitu, cicipi lagi. Akhirnya keenakan, kelebihan. Nah itu. Jadi jangan sampai kita ini tertipu oleh godaan-godaan setan yang bermacam-macam. Sekarang ini mungkin yang paling berat di Indonesia itu setan menggodanya pakai apa? Pakai duit, ya kan? Pakai duit. Banyak sekali orang-orang, baik itu orang-orang yang bodoh betul orang-orang yang pinter, tergoda oleh fitnah setan yang berupa fulus, ya. Karena apa? Karena prinsipnya itu yang salah, pola pikirnya. Ada pulus mulus, tanpa pulus mampus. Ini pola pikir yang salah. Sehingga pokoknya semuanya harus pulus lah, kemanapun pulus. Nah ini, ya, jangan sampai kita tergoda. Yanzi'u anhuma libasuhuma liyuriyahuma sau'atihima. Ya, setan mengeluarkan bapakmu Adam dari surga dan melepaskan, menanggalkan atau membuat Adam dan Hawa itu pakaian keduanya tanggal, lepas, ya, gara-gara godaan setan itu. Liyuriyahuma sau'atihima, sehingga terlihat, ya, terlihat aurat keduanya. Susahnya kita melawan setan itu apa? Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Setan itu dan para penggawanya, para pengikutnya, kabilah-kabilah setan itu, mereka bisa melihat kita, ya, yarakum, melihat kamu, melihat kita, min haitsu la tarawnahum, dari tempat yang kita tidak bisa melihatnya. Di mana tempat yang tidak kita bisa lihat? Dia melihat kita, tapi kitanya tidak bisa melihat. Nah, itu setan. Di mana adanya setan? Dia tidak bisa melihat kitanya. Tetapi dalam beberapa riwayat bahwa setan itu bisa masuk ke dalam hati manusia, yuwaswisu fi sudurin nas, bercuas-cuis di dalam hati manusia. Dia bisa membuat hati kita menjadi galau, hati kita menjadi salah, hati kita menjadi rusak, ya, menghembuskan melalui, bahkan masuk melalui darah, aliran darah kita. Nah, itu ada, sudah banyak sekarang ini ajaran-ajaran yang salah atau teori-teori yang salah yang udah susah kita robah karena sudah berada di dalam aliran darah kita, sudah membudaya di dalam diri manusia, ya. Coba cari dah, ada kebudayaan-kebudayaan yang merusak, tapi dianggap oleh manusia itu ini kebudayaan, ini baik. Boleh dalam Islam, boleh itu kita berbudaya, ya, asalkan tidak melanggar syariat. Inna ja'alna syayatina, sesungguhnya kami ciptakan setan itu auliya'a, wali, lilladzina la yu'minun, bagi orang-orang yang tidak beriman. Artinya siapa yang bisa kegoda oleh setan itu?
yaitu yang tidak punya iman. Atau dia punya iman tetapi imannya itu ditutupi, ya. Maka disebut dengan kafir. Kafir itu kaper, menutupi hatinya sendiri, menutupi hidayahnya yang datang dari Allah, menutupi rahmat dari Allah. Itu orang kafir, orang yang terkaper hatinya, atau orang yang menutupi dirinya sendiri ya Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Kalau orang yang mengambil walinya itu setan, mengambil walinya itu setan, ini adalah orang yang tidak beriman. Oh, ada orang ambil walinya setan, berarti imannya lagi sedang down, lagi sedang turun. Itu menciptakan setan itu untuk menjadi para walinya bagi orang-orang yang tidak beriman, ya. Kalau walinya orang yang beriman siapa? Allah, atau yang ditunjuk oleh Allah. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijukum minad dhulumati ilan nur. Kalau wali Allah atau yang ditunjuk oleh Allah untuk menjadi wali, dia akan apa? Akan mengeluarkan dari dhulumat ilan nur, dari kegelapan kepada cahaya. Tetapi orang yang kafir, yang walinya itu setan, walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilad dhulumat. Ini sebaliknya. Kalau walinya itu setan atau taghut, maka sedikit demi sedikit setan ini akan mengeluarkan cahaya di dalam diri kita ilad dhulumat, kepada kegelapan. Nah itu ya. Nah ini pembahasan dari surah Al-A'raf ayat 26 dan 27. Mudah-mudahan ada manfaatnya, walaupun mungkin masih banyak kekurangannya. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Barangkali ada yang mau menanggapi atau menambahkan, mangga. Kalau tidak ada cukup. Kita cukupkan karena waktunya juga mungkin ya terlalu panjang. Wallahu a'lam bimuradi wallahu a'lam bishawab. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Kita tutup dengan kafaratul wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kajian tafsir Al-Quran pada Ahad tanggal 5 Mei 2024. Kita baca hamdalah bersama-sama untuk mengakhiri kajian ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian usikum bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bacanya biar ke save dan takut hilang lagi.